Assalamualaikum, halo adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Kata orang, fisika itu sulit. Benar nggak sih? Ya sulit kalau sejak awal kita menganggap sulit dan tidak mau belajar. Tapi jika kita mau belajar, segalanya pasti mudah dipelajari. Nah, bersama saya, Juliana Mersena, kali ini kita akan belajar fisika dengan materi termodinamika. Hai adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan khusus membahas pengertian termodinamika, hukum satu termodinamika, dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian penasaran untuk mengetahuinya? Yuk kita pelajari bersama. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Namun, perpindahan energi ini memiliki perbedaan, yaitu energi berpindah dalam bentuk kalor ketika terjadi perbedaan temperatur, sedangkan perpindahan dalam bentuk usaha atau kerja tidak bergantung pada perbedaan temperatur. Jadi, secara singkat dapat dikatakan termodinamika adalah studi tentang kalor yang berpindah. Di dalam termodinamika ada dua yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama, sistem, dan yang kedua, lingkungan. Contohnya, di dalam ruangan ini ada banyak sekali udara sehingga kakak dapat katakan udara yang berada di dalam ruangan ini disebut sebagai sistem. Sedangkan udara yang berada di luar dari ruangan ini atau cahaya matahari yang ada di luar ruangan dapat dikatakan sebagai lingkungan. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah bisa pahami tentang sistem dan lingkungan? Nah, selanjutnya kakak akan membahas hukum satu termodinamika. Sebelumnya, kakak ingin bertanya, pernahkah adik-adik memasak air? Pasti pernah dong. Pada saat kalian masak air, tanpa kalian sadari, berarti kalian sudah mengamati peristiwa yang berkaitan dengan hukum satu termodinamika. Pada saat kalian masak air, berarti air yang berada di dalam panci atau teko yang kita amati itu disebut sebagai sistem. Sedangkan pemanas yang kalian gunakan, kemudian suhu dapur itu bisa dikatakan sebagai lingkungan. Adik-adik, pada saat kalian memasak air, artinya kalian menambahkan energi kalor terhadap air atau sistem. Beberapa saat kemudian air menjadi matang. Nah, menurut ilmu termodinamika, berarti energi dalam air tersebut meningkat. Kalau adik-adik perhatikan, tutup teko yang bergerak-gerak, dalam ilmu termodinamika dikatakan air tersebut melakukan usaha. Inilah yang disebut hukum satu termodinamika. Adik-adik, pada saat kalian memasak air, artinya kalian menambahkan energi kalor terhadap air atau sistem. Hukum satu termodinamika berbunyi, jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor tersebut dapat digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Atau secara matematis, hukum satu termodinamika dapat dituliskan Q sama dengan delta U plus W, di mana Q adalah kalor yang satuannya adalah kalori dan joule. Kemudian delta U adalah perubahan energi dalam, di mana benda atau materi memiliki energi dalam, dan W adalah usaha. Adik-adik, rumus hukum satu termodinamika ini dapat diartikan bahwa kalor yang dihasilkan itu berasal dari usaha dan perubahan energi dalam. Jadi, dengan adanya usaha, dengan adanya perubahan energi dalam, maka timbullah kalor. Secara matematis, kalor yang dihasilkan harus sama dengan perubahan energi dalam dan usahanya. Jadi, misalnya Q nilainya 200 Joule, maka delta U plus W jumlahnya juga harus sama 200 Joule. Hal ini didasari oleh hukum kekekalan energi.
Adik-adik, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam penggunaan persamaan ini, yaitu penggunaan tanda positif dan negatif. Nah, Q bertanda positif ketika kalor diberikan ke sistem atau sistem menerima kalor, dan Q bernilai negatif ketika sistem yang melepaskan kalor. Kemudian, W bertanda positif ketika sistem melakukan usaha, dan W bernilai negatif ketika sistem menerima usaha. Dan terakhir, delta U bernilai positif, artinya energi dalam sistem bertambah. Dan delta U bernilai negatif, artinya energi dalam sistem berkurang. Bagaimana adik-adik? Mudah dipahami kan? Agar kalian lebih paham, coba kita lihat soal berikut ini. Jika kalor sebanyak 300 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, sambil pada sistem tersebut dilakukan usaha sebesar 600 Joule. Keadaan energi dalam gas adalah option A naik 600 Joule, option B turun 600 Joule, option C naik 660 Joule, option D turun 660 Joule, option E naik 900 Joule. Mau tahu penyelesaian soalnya adik-adik? Yuk ikuti penjelasan berikut ini. Adik-adik, untuk menyelesaikan soal ini, maka kalian perlu menuliskan terlebih dahulu data-data yang diketahui dari soal, di mana Q sama dengan sebesar 300 kalori bernilai negatif, karena kalor dikeluarkan dari sistem. Kemudian, satuan kalor ini perlu diubah ke satuan Joule, karena opsi jawabannya semuanya menggunakan satuan Joule. Dari soal, kita memperoleh data bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 Joule, sehingga kalor sebesar 300 kalori ini setara dengan 300 kali 4,2 menghasilkan 1260 Joule, bertanda negatif. Kemudian dari soal juga diketahui usaha atau W 600 Joule bertanda negatif karena usaha dilakukan pada sistem atau sistem menerima usaha. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa perubahan energi dalamnya atau delta U. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan rumus hukum 1 termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U plus W. Dari perhitungan tadi kita memperoleh nilai Q yaitu min 1260, sehingga Q sama dengan delta U plus W adalah min 1260 sama dengan delta U dikurang 600. Selanjutnya dapat dicari delta U pindah ruas kiri menjadi delta U sama dengan min 1260 ditambah 600 Joule sama dengan min 660 Joule, sehingga nilai delta U sebesar min 660 Joule. Bagaimana adik-adik? Sangat mudah kan? Ternyata tanpa kita sadari kebiasaan sehari-hari kita termasuk dari hukum 1 termodinamika loh. Tak terasa sudah di penghujung waktu nih. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.